Hai guys, kembali lagi di channel Bimanto Rasda Nugroho. Semoga kali ini ilmunya bermanfaat ya. Subscribe, share, and comment. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang meniskus tear atau cedera meniskus. Meniskus itu ada dua, meniskus medial dan meniskus lateral. Meniskus itu fungsinya buat absorber atau peredam hentakan. Misal nih, pas lagi lompat, terus landing atau mendarat, nah itu sebagian besar gayanya itu ditahan oleh meniskus atau bantalan sendi. Letaknya di tengah antara tulang tibia dan tulang femur atau tulang kering dan tulang paha. Rata-rata kalau udah cedera meniskus atau bantalan sendi, keluhannya susah jongkok 1, naik turun tangga nyeri 2. Nah, kalau yang paling parah itu kalau udah lama sila atau lama jongkok, itu kayak lututnya kayak ngancing atau ngunci itu. Nah, itu udah mulai deh pertimbangkan untuk operasi kalau udah ke taraf yang ini ya. Kalau misalnya belum, ya berarti masih bisa diterapi. Berapa lama? Ya kurang lebih 2 atau 3 bulan lah ya. Jadi lo harus ngelakuin penguatan. Awal pas kejadian lo juga harus banyak kompres es biar peradangannya terkendali. Oke, kita masuk ke bagian operatif. Sebelum masuk ke bagian operatif, kita bahas zona-zonanya dulu. Zona paling luar biasanya disebut zona merah. Itu zona paling banyak pembuluh darah. Kemudian zona pink itu yang agak sedikit ke dalam. Nah, zona yang lebih dalam lagi, paling dalam itu zona putih. Itu yang udah paling jarang sama yang namanya pembuluh darah. Rata-rata yang disuruh operasi itu kalau yang lukanya ada di bagian paling dalam, dan lamanya ya sekitar 2-3 bulan harus latihan. Bulan keempat baru bisa olahraga kembali. What should we do? Apa yang harus dilakuin ketika terjadi cedera lutut? Pertama, habis kejadian langsung kompres es dulu sekitar 15 menit sehari, minimal 3-4 kali atau per 2 jam sekali, supaya apa? Bengkaknya terkontrol. Nah, nanti setelah bengkak terkontrol baru diperiksa. Cara periksanya, coba jongkok. Sakit nggak? Kalau jongkok sakit, ada indikasi. Terus coba naik turun tangga, sakit nggak? Kalau sakit, ada indikasi cedera meniskus. Satu lagi, berdiri satu kaki, terus sedikit berputar. Ada nyeri nggak tuh? Kalau ada, indikasi. Bagian tes yang ketiga tadi, sebaiknya ada ahli alias dokter. Jadi diperiksain deh. Kalau udah ada jongkok sakit, naik turun tangga sakit, periksain ke sport klinik ya, ketemu dokter spesialis atau terapis yang sudah berpengalaman. Habis dilakuin kompres, sebaiknya apa yang dilakuin? Kembalikan gerak fungsi dari lututnya. Jadi latihan pengembalian fungsi gerak, yaitu nekuk dan lurus. Untuk lebih lengkapnya, lo bisa nonton video gua di channel gua di judul tentang ACL ya. Coba dilihat, nanti di sana ada first step dari fase pertamanya, pengembalian ringkup gerak sendinya. Nah, untuk di video ini gua mau nampilin gerakan-gerakan latihan penguatan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal yang perlu dihindari pertama adalah stop lari dulu. Stop lari, stop jumping. Setelah itu kita kuatin quadricepsnya, hamstringnya, glutesnya, core-nya, balance-nya, gastroc-nya, calf-nya. Yang perlu diperhatikan adalah titik nyerinya. Sudut berapa nyeri? Jadi jangan dipaksa. Kalau ada nyeri ya kurangin sedikit lah sudutnya. Oke, cekidot untuk latihannya. Gue tunjukin setelah ini. Gerakan pertama, kita cari gerakan yang aman buat lutut. Jadi posisi pertama adalah tiduran. SLR, straight leg raise, untuk otot-otot quadriceps dan juga hip flexor. Yang perlu jadi catatan adalah kalau lututnya tidak nyeri,
ya lakukan dengan sempurna gerakannya. Kalau ada nyeri, ya dimodifikasi. Gerakan berikutnya hip flexion. Ini untuk melatih iliakus selaku hip flexor dari hip kita. Oke, gerakan berikutnya glute bridge. Jadi selain hip flexor, hip extensor juga dilatih. Gerakannya ya seperti yang dilihat. Jadi lututnya nggak terlalu banyak bekerja sebagai tumpuan ya. Nah, kali ini bedanya dengan yang tadi adalah ini untuk hamstring, jadi hamstring bridge. Nah, yang perlu dimodifikasi ketika ada nyeri, sudutnya dicari untuk gerakan yang painless, jangan dipaksain. Nah, ini glute bridge walkout. Sarannya kalau ada nyeri ya ini nggak usah dilakuin juga nggak apa-apa, karena ini adalah level berikutnya dari glute bridge dan hamstring bridge. Ini hanya untuk menambah beban latihan aja. Sebenarnya secara overall yang perlu dilatih otot-otot sekitar dari meniskus, termasuk quadricep, hamstring, glute, hip flexor, gastroc atau calf muscle itu, dan balance juga. Tapi ya perlu dihindari posisi-posisi yang membuat nyeri. Nah, kali ini hip abduction, hip abductor. Yang dilatih adalah gluteus medius dan gluteus minimus. Oh ya guys, jadi yang perlu diingat, jangan terpaku hanya pada satu sisi kaki yang sakit aja. Sisi yang sehat juga dilatih. Ini untuk gerakan hip abduction, hip adduksi atau hip adduktor muscle, ada gracilis dan teman-temannya. Secara teknikal beberapa video gerakan ini udah sering banget terpampang dan dicontohkan di video-video gue yang lain, bisa dilihat ya penjelasannya. Ini untuk HFKE, hip flexion knee extension. Fungsinya untuk hip flexor dan juga knee extensor. Nah, ini clamshell atau glute on bed. Bisa ditambah dengan karet sebagai pembeban kalau udah cukup ringan. Nah, ini nih. Untuk latihan posisi berdiri yang perlu diperhatikan adalah titik nyeri. Nah, jika ada nyeri, maka sudutnya diperbesar. Jangan diperkecil, tapi diperbesar supaya painnya berkurang, jadi bisa fokus latihan penguatan otot dan tidak melukai meniskusnya. Ini untuk latihan wall sit ya, wall sit dengan modifikasi sudut latihannya. Kali ini buat calfnya yaitu gastroc ya. Yang perlu diperhatikan, ingat lagi pain free. Nah, ini gerakan wall squat. Jadi kalau tadi wall sit alias cuma duduk dan santai, nggak bergerak. Nah, kali ini naik turun. Sama seperti tadi, yang perlu diperhatikan adalah titik nyerinya. Kalau udah nyampe titik nyeri, ya kembali ke atas, kembali ke posisi awal. Oke, gitu ya. Semoga sih pada paham videonya. Nah, kali ini untuk core. Core juga penting supaya kuat semuanya. Oke, ini latihan plank, static plank. Untuk side plank, static side plank. Catatan sama, kalau nyeri ya diubah gerakannya. Thank you udah nonton. Untuk request bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you guys.